Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Fahmi Zakaria. Yang kedua, Fatika Dewi Safira. Yang ketiga, Diki Saputra. Dan yang keempat, Nadia Alfa. Oke, langsung saja. Apa sih yang disebut konstitusi itu sendiri? Konstitusi berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Konstitusi menurut makna berarti dasar susunan suatu badan politik yang biasa disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis, yang biasa disebut konvensi. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama dari KJWR. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua dari Richard S.K. Konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan hukum atau rule of law dalam hubungan massa masyarakat dengan pemerintahan. Yang ketiga dari Herman Heller. Konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar atau UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian. Yang pertama, konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara. Yang ketiga, konstitusi sebagai faktor integrasi. Yang keempat, konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Konstitusi memiliki arti luas dan arti sempit. Untuk arti luasnya yang dikemukakan oleh Bolingbroke, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Untuk arti sempitnya yang dikemukakan oleh Lord Bruce, konstitusi berarti piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Fatika. Silakan Mbak Fatika. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fahmi, yaitu selanjutnya adalah tentang tujuan konstitusi. Jadi untuk tujuan ini dia ada 3. Yang pertama adalah membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini dimaksudkan apabila tanpa membatasi kekuasaan penguasa, mungkin konstitusi tidak akan berjalan dengan baik. Bisa jadi penguasa itu dia bertindak sewenang-wenang dan merugikan warga negara. Selanjutnya adalah melindungi hak asasi manusia. Jadi setiap penguasa dia itu berhak untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, seperti itu. Dan dia juga mempunyai dan penguasa ini mempunyai hak perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang ketiga adalah pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Jadi kalau setiap negara itu dia mungkin tidak mempunyai konstitusi seperti itu, mungkin negara tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk menggapai suatu tujuan negara tersebut. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat konstitusi. Jadi kalau sifat-sifat konstitusi ini dia ada 2. Yang pertama adalah bersifat luwes atau kaku. Yang kedua adalah tertulis dan tidak tertulis. Jadi kalau yang pertama yang luwes atau kaku ini dicontohkan adalah konstitusi ini sebagai undang-undang dasar. Jadi kalau yang luwes itu dia itu mudah diubah menurut perkembangan zaman. Sedangkan yang kaku dia itu mungkin sulit untuk diubah seperti itu. Jadi tidak berbeda dengan luas seperti itu. Untuk selanjutnya adalah sifatnya ini dia tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis jelas adalah undang-undang dasar,
Jadi kalau Undang-Undang Dasar itu dia adalah suatu naskah yang isinya adalah memaparkan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan negara. Untuk yang tidak tertulis, kalau untuk tidak tertulis ini mungkin menurut dengan kebiasaan suatu negara. Jadi contohnya mungkin seperti adat istiadat, musyawarah dalam mufakat, dan mungkin bisa jadi pidato presiden saat awal bulan atau mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah fungsi konstitusi. Jadi konstitusi ini dia ditempatkan di posisi paling atas untuk membimbing sebuah bangsa dan mencapai tujuan bersama-sama, seperti itu. Jadi fungsi konstitusi ini baik tertulis maupun tidak tertulis itu yang pertama adalah menentukan dan membatasi kekuatan organ negara. Yang kedua adalah mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antar organ negara dan warga negara. Untuk selanjutnya adalah pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau kegiatan administrasi kekuasaan negara. Selanjutnya adalah distributor atau pengalihan wewenang dari sumber asli kekuasaan yang di dalam sistem demokrasi adalah rakyat ke organ negara, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya adalah simbolis berfungsi sebagai pemersatu. Jadi kalau dengan konstitusi ini dia adalah untuk mempersatukan suatu negara atau bangsa negara, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya adalah dia sebagai acuan identitas dan keagungan kebangsaan. Seperti Indonesia, konstitusinya contohnya adalah Undang-Undang Dasar, seperti itu. Jadi dia adalah sebagai acuan identitas dan keagungan kebangsaan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dia sebagai pusat upacara, seperti itu. Lanjutnya sebagai alat pengontrol masyarakat, baik dalam arti sempit itu seperti politik mungkin, kalau dalam arti luas itu mungkin seperti ekonomi dan sosial, seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah untuk sebagai alat rekayasa dan reformasi sosial, baik itu dalam arti luas dan sempit, seperti itu. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nadia. Oke, perkenalkan, nama saya Nadia Alfa dengan NPM 19133200079 dari kelas Manajemen B yang akan melanjutkan presentasi tentang nilai-nilai konstitusi. Nah, di sini nilai-nilai konstitusi itu ada 3. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan dengan utuh. Dan yang kedua, nilai nominal. Nilai nominal yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Dan yang ketiga, nilai semantik. Nilai semantik yang berarti tidak dijalankan sama sekali. Jadi, idealnya nilai-nilai konstitusi harus dijalankan secara normatif untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah unsur-unsur konstitusi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, sistem organisasi negara beserta lembaga-lembaga negara di dalamnya. Dan yang kedua, tugas ataupun wewenang dari tiap-tiap lembaga negara serta jalinan tata kerja antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Dan yang ketiga, penjaminan hak asasi manusia serta warga negaranya. Selanjutnya untuk kedudukan. Di sini ada hukum dasar dan hukum tertinggi. Hukum dasar pada kedudukan konstitusi, yaitu hal ini dikarenakan dalam konstitusi terdapat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara sebagai suatu badan dan lembaga pemerintahan yang memberikan kekuasaan.
Dan untuk yang kedua, hukum tertinggi. Hukum tertinggi hal ini dikarenakan konstitusi mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan-peraturan lain yang ada dalam ketatanegaraan. Oke, selanjutnya adalah pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Maka Maryam Budiarjo menyatakan bahwa ketentuan konstitusi atau undang-undang adalah dibagi menjadi 4. Di antara yang lain adalah pembagian kuasa antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau dalam pengertiannya adalah merupakan pembagian tugas lembaga pemerintahan yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Seperti lembaga tertinggi negara yang kita tahu adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hak asasi manusia. HAM juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh pada pasal 28A. Dan selanjutnya adalah prosedur perubahan Undang-Undang Dasar pada pasal 37 dan aturan perubahan. Selanjutnya adalah larangan untuk mengubah sifat tertentu di undang-undang atau perubahan sifat undang-undang merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa diubah semena-mena. Tapi kita bisa menyempurnakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah klasifikasi konstitusi. Kita ambil dari salah satu ahli yaitu K.C. Weyar. Yang pertama adalah A. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen yang dapat dijumpai pada sejumlah hukum dasar. Yang kedua adalah tidak tertulis. Dalam perumusnya tidak membutuhkan proses yang panjang. Yang B adalah konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Maksudnya adalah konstitusi fleksibel diumumkan dan diubah dengan cara yang sama, dan konstitusi kaku adalah hanya dapat diubah dengan cara yang khusus, istimewa, dan persyaratan yang benar. C adalah konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi atau rendah. Konstitusi derajat tinggi adalah konstitusi yang mempunyai derajat kedudukan paling tinggi dalam negara. Dan derajat rendah adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat. Yang terakhir adalah D. Masih ada lagi. Yang D adalah konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Konstitusi serikat atau sistem itu dapat diartikan adalah sistem perubahan kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Selanjutnya adalah kesatuan. Pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaan terpusat pada pemerintah. Yang terakhir adalah konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Sistem presidensial adalah posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya kedudukan politik. Dan sistem pemerintahan di bawah parlementer memiliki peran penting dalam pemerintahan. Jadi dari atas kita dapat menyimpulkan bahwa konstitusi proses membentuk, menyusun, dan menyatukan. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Tujuan dari konstitusi adalah membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sembarangan, melindungi HAM dan pedoman penyelenggaraan negara. Oleh karena itu sangat penting konstitusi itu dalam suatu negara agar terciptanya kehidupan negara yang aman, nyaman, dan tentram. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.